Pak, kemarin itu umumnya lupa baca takbir. Biasanya yang lupa itu takbir yang kedua, yang 5 kali itu. Okay. Terus umumnya sama baca subhanallah. Ya, dalam rangka mungkin maksudnya itu mengingatkan imam. Okay. Ternyata begini sebenarnya. Kan secara umum sholat dilaksanakan itu kan li dzikri. Ya, artinya aqimis sholat li dzikri tadi ya. Dirikanlah sholat li dzikri untuk berzikir padaku, ya Allah. Maka dari itu ada ulama yang menurut saya itu keren. Kalau itu diniati mengingatkan imam ansih, itu sholatnya batal. Ini perlu kita pahami. Tapi kalau dia niatnya itu li dzikri, zikir kepada Allah dan sekaligus bermanfaat untuk mengingatkan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Argaleta menyapa ruang dengar Anda dalam YouTube channel kami Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami beserta rombongan dari Kemenak Kabupaten Ponorogo singgah di rumah seseorang yang sangat luar biasa di Ponorogo. Beliau adalah Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo yang sudah mempersilahkan kami hadir di sini, dan kami di sini sudah sampai di kediaman Bapak Kiai Haji Ansor M. Rusdi yang kebetulan kami dipersilahkan pada siang hari ini. Assalamualaikum Abah, pripun kabarnya Abah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan semoga kita selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya mohon maaf Abah siang-siang mengganggu mungkin istirahatnya. Baik, di sini kami dari kantor Kemenak Abah, dan saya di sini hadir tidak sendiri, kami beserta kru dan juga sudah ada di sini pemirsa. Di sini ada Bapak Hayat selaku Ketua Seksi Bimas Islam dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Baik, Abah mohon maaf sebelumnya kami di sini mewakili beberapa pertanyaan yang sudah singgah di kantor kami melalui laman digital ataupun yang sudah ada di media sosial kami yang sudah kita update setiap harinya. Jadi kita di sini sedikit ingin sekali berbincang mengenai seputar Idul Adha di tahun 2021 ini. Begitu nggak Abah? Baik pemirsa, semuanya kami ucapkan terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan di laman digital kita, dan saat ini kita sudah hadir di rumahnya Abah selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk Kabupaten Ponorogo, dan kami hadirkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di laman digital kami. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bahas lebih detail seputar Idul Kurban di tahun 2021. Baik, Abah mohon maaf sebelumnya, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum dari beberapa pertanyaan ya. Jadi di sini ada sekitar 7 pertanyaan, tetapi kita akan bahas satu persatu dulu nggih Abah. Baik. Ini ada satu pertanyaan Abah mengenai amalan apa saja yang ada di bulan Dzulhijjah Abah. Monggo kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, bicara tentang amaliyah pada bulan Dzulhijjah, utamanya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 ini memang ada amalan-amalan khusus. Yang pertama disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ibnu Wajah, juga Imam At-Tayalisi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di situ beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim mukmin pada hari-hari tersebut ini nilainya sangat luar biasa. Bahkan
dikatakan di situ afdalu minal jihad. Jadi pahalanya itu lebih utama dibanding dengan melaksanakan jihad fisabilillah. Ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu. Yang bisa menandingi kehebatan dan keluar biasaan amaliyah itu adalah hanya mereka yang berjuang untuk membela agama Islam dengan mengorbankan bukan hanya jiwanya, tapi jiwa, raga, dan hartanya. Ini yang bisa menandingi. Itu amal soleh apapun, ya. Jadi amal soleh ini kan sangat luas ya. Ini bisa kita terjemahkan sendiri, ya. Misalkan membantu, apalagi dalam kondisi semacam ini, kita misalkan juga membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, yang memang membutuhkan bantuan itu. Ini luar biasa. Jadi ini kesempatan yang luar biasa untuk kita semua untuk mendapatkan pundi-pundi pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar hadis tersebut. Lalu yang kedua, mulai tanggal 1 kemarin Ustaz sampai dengan tanggal 9, artinya hari tanggal 9 itu kan kalau orang haji itu waktunya wukuf, ya. Jadi yang tausu'a itu ya tanggal 9. Ini kita semua itu sebenarnya dianjurkan untuk menyempatkan diri, ya, melaksanakan siam, ya, melakukan siam tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ilallah ayyuta'abbada fiha min asli dzulhijjah ya'zilu siyamu kulli yaumin fiha siyama sanatin wa qiyamul lailatin fiha ya'zilu lailatal qadri." Itu luar biasa, ya. Jadi sehari kita melaksanakan ibadah siam, ini akan diberi pahala oleh Allah itu seperti siam setahun. Jadi kalau 9 hari ya seperti siam 9 tahun. Kalau malamnya kita sempat melakukan qiyamul lail, itu dinilai bobotnya sama dengan melaksanakan ibadah pada Lailatul Qadar. Ini kan eman-eman, ya, kalau kita paham kita tahu lalu tidak mengambil kesempatan ini. Utamanya yaitu puasa pada tanggal 8 yang disebut dengan siam tarbiyah. Di antara fadilah yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh di dalam kitabnya As-Sawab, juga Ibnu Najjar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini beliau bersabda di sana bahwa siam pada hari tarwiyah ini kafaratu sanatin, menghapus dosa selama setahun, ya, yang sudah kita lakukan. Sedangkan tanggal 9-nya kalau kita juga siap melaksanakan siam, itu kafaratu sanatain, bisa menghapus, ya, dosa-dosa kecil kita, ya, selama 2 tahun. Sebab kalau dosa besar itu harus ada caranya sendiri. Harus ada taubat dengan taubatan nasuha, ya. Nah, ini dosa-dosa kecil pun kalau terlalu banyak nanti numpuk-numpuk juga akan menjadi besar. Nah, ini kalau kita sempat melaksanakan, ini bisa menghapus dosa sampai 2 tahun. Nah, 2 tahun ini 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang. Loh, kan datang kok sudah diampuni.
Artinya dijaga insya Allah ya, tidak banyak melaksanakan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan pada tahun yang akan datang. Kemudian masih ada lagi, yaitu pada asar hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 ya, bulan Dzulhijjah. Ini kita semua ini disunnahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas yang jumlahnya 1000 kali. Jadi menjelang masuk waktu asar kita disunnahkan membaca surah akhir Al-Ikhlas 1000 kali dan diusahakan jangan sampai masuk maghrib. Jadi pada waktu asar itu harus sudah selesai membaca ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Syekh dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, a'tahullahu azza wa jalla ma sa'ala. Apa yang kita minta kepada Allah setelah kita melaksanakan itu insya Allah akan dikabulkan. Ini permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu nanti pada waktu sudah masuk tanggal 10 ya, ini kita disunnahkan iktsar zikri bit tahlil wa takbir wa tahmid, memperbanyak membaca tahlil, takbir dan tahmid sebanyak-banyaknya nggih. Maka dari itu ya, kalau ini sudah menjadi budaya kita ya, bahkan untuk biar tidak ngantuk lalu dibaca dengan jalan-jalan, lalu dengan berkendaraan, tapi kadang-kadang juga disalahgunakan. Ya, misalnya pakai kendaraan saya gunakan, tiba-tiba yang takbir itu bukan orang yang naik di situ, tapi rekaman sudah. Rekaman. Tapi kalau pada saat-saat sekarang ya, tentu ini kita harus memperbanyak ini di rumah ya, beserta keluarga, karena memang kondisi saat ini seperti ini ya. Jadi itu perbanyak sebanyak-banyaknya. Kapan mulainya? Nah ini banyak yang juga belum paham. Jadi takbir Idul Adha itu dimulai dari subuhnya tanggal 9 itu. Ya. Jadi setelah masuk waktu subuh Yaumul Arafah, artinya tanggal 9, ini sudah disunnahkan memperbanyak takbir, tahlil, takbir dan tahmid ini ya. Kalau biasanya yang kita dengar sebelum masuk waktu maghrib itu belum terdengar takbir gitu. Tetapi untuk Idul Adha ini sudah dimulai subuhnya tanggal 9. Jadi subuh nanti nunggu sampai malam. Nah, dan semalam itu nanti terus takbir gitu ya. Sebenarnya masih banyak, cuma memang perlu kita telaten ya, memberikan bimbingan kepada masyarakat. Malam hari raya atau Idul Adha itu sebenarnya juga ada tuntunan sholat sunnah ya, sholat sunnah sebenarnya begitu, dan itu luar biasa ya. Janji Rasulullah itu luar biasa, sebenarnya tidak banyak. Kalau di malam Idul Adha ini hanya melaksanakan sholat 2 rakaat sebenarnya ya, hanya 2 rakaat, tetapi bacaannya yang banyak. Fatihahnya 15 kali, terus Qul huwallah 15 kali, Muawwidzatain juga 15 kali, atau al-muawwidzat masing-masing itu 15 kali. Setelah itu kita salam, setelah salam kita membaca istighfar itu juga 15 kali ya, membaca ayat kursi dulu 3 kali, kemudian istighfar 15
kali. Ini luar biasa ya. Itu akan mendapatkan nilai sebanding dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah sunnah ya. Ibadah haji dan umrah sunnah padahal hanya melaksanakan salat 2 rakaat. Memang agak lama, Fatihah 15, Qul 15, Falaq 15, An-Nas 15. Setelah itu salam, terus baca ayat kursi 3 kali, istighfar 5 kali. Sudah. Itu insya Allah namanya itu sudah dicatat di sana, min ashabil jannah. Ashab itu pemilik. Artinya bukan hanya bisa masuk surga, sudah pemilik min ashabil jannah, termasuk golongannya orang yang memiliki surga itu. Semua dosanya tentu karena sudah begitu diampuni, baik itu dosa yang dilakukan secara diam-diam atau juga dengan terang-terangan, itu semua. Nah, terus Masya Allah itu juga diberi tambahan pahala, seolah-olah memerdekakan sekian banyak dari putra-putri yang menjadi budak atau tawar perang pada saat itu. Ini luar biasa ya. Kalau dia misalkan dipanggil oleh Allah, antara dia melaksanakan malam itu, besok itu kan Selasa ya, insya Allah Selasa hari Idul Adha-nya. Malam Selasanya kita melaksanakan itu, kok nanti sampai Selasa akan datang dia misalkan terkena COVID lalu meninggal, ini insya Allah itu mata syahidan ya, dia termasuk orang yang mati syahid, tapi syahid akhirat itu ya. Itu antara lain ya, itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Kemudian tanggal 10-nya tentu kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, dan terus dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha gitu. Khutbahnya juga khutbataini. Dan setelah itu kita yang ini juga mungkin masih perlu dimasyarakatkan ya, antar yang jamaah itu kita juga tetap disunahkan tahniah seperti kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, itu kepada sesama kaum muslimin yang kita jumpai ya, seperti itu ya. Setelah itu kita pulang ya ke rumah masing-masing, dan sampai di rumah masing-masing itu pun masih ada tambahan ibadah melaksanakan sholat sunat rakaataini dengan sholat sunat mutlak. Jadi pulang dari tempat kita melaksanakan sholat Idul Adha sampai di rumah, kalau itu kita laksanakan di masjid atau di mana saja, nah itu kita sampai di rumah itu juga disundahkan melaksanakan ini. Bahkan beliau itu sebelumnya sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat sunnah. Jadi misalkan hadir di masjid atau hadir di lapangan ya, bagi yang di lapangan yaitu ya tidak melaksanakan sholat sunat sama sekali, walaupun di masjid ya setelah pulang malah nanti di rumah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah bi isnadin hasanin ya, dengan sanad yang hasan. Barangkali itu ya. Baik. Sementara baik Abah, itu untuk satu pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan kedua Abah, ini kan banyak generasi milenial yang bertanya, bagaimana sih tata cara atau kaifiah sholat Idul Adha yang sempurna seperti itu? Ini makasih. Begini ya, tentu ya apapun amal ibadah ini mesti tidak akan sah tanpa niat nih.
tentu yang pertama diadakan adalah niat, dan niat itu pada saat sebenarnya takbiratul ihram ya. Tapi banyak dari kita yang memang perlu tuntunan, sehingga sebelum niat yang sebenarnya akan memulai ini dituntun dulu hatinya dengan melafadzkan niat. Gitu. Usolli rok'ataini sunnata idil adha. Kalau imam ya imaman, kalau makmum ya makmuman ya. Usolli rok'ataini sunnata idil adha. Lengkapnya ya tentu mustaqbil qiblat dan seterusnya. Makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram Allahu Akbar ya. Setelah takbiratul ihram kita tetap disunnahkan membaca doa iftitah ya. Jadi setelah takbiratul ihram baca doa iftitah sebagaimana biasa kita melakukan sholat-sholat yang lain itu. Baru setelah doa iftitah kita takbir ya. Ya, rakaat pertama 7 kali yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu tidak dihitung 7 itu ya, karena sudah dipisah tadi dengan apa? Doa iftitah. Ini kadang-kadang kita juga lupa tidak baca doa iftitah. Ya. Iya toh? Okay. Setelah itu baru takbir 7 kali. Antara takbir satu dengan yang lain 7 kali itu kita disunnahkan baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Itu saja. Itu mudah dipraktekkan ya. Ya subhanallah. Tadi Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar. Jadi ini ya, sela-sela itu baca tasbih. Untuk imam tentu dianjurkan dengan suara jahar. Demikian juga makmum. Ketika takbir 7 kali itu atau nanti 5 kali yang rakaat kedua itu juga disunnahkan jahar sesuai dengan suaranya imam. Ini untuk syiar. Jadi kalau imam Allahu Akbar, makmum juga Allahu Akbar bersuara. Kalau dalam salat-salat yang lain, kalau ada ketentuan tidak boleh bersuara, kalau bersuara akan rusak salatnya. Karena seperti salat fardu itu tidak semua bisa dibaca, kecuali mengamini Fatihah. Seperti mengamini doa kunut misalkan, itu baru boleh bersuara. Okay. Kalau ini tidak, jadi takbir 7 dan 5 kali ini makmun pun disunnahkan untuk bersuara ketika membacanya, jahar ya istilahnya ya, jahar. Setelah selesai 7 kali itu tetap disunnahkan membaca ta'awudz bisirri ya, bisirri ya. Jadi tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau misalkan ini ya, ini pertanyaan juga, begitu Allahu Akbar yang ke-7 ini selesai langsung a'udzubillah ya, atau begitu takbiratul ihram langsung baca ta'awudz, ini sudah hilang kesempatan takbir 7 kali. Nah ini ya, ini hati-hati, ini hati-hati. Ini
sudah hilang kesempatannya itu. Terus begitu selanjutnya amaliyah itu seperti amaliyah pada sholat yang lain. Itu bedanya ya. Jadi baca Fatihah lengkap nanti, dan setelah Fatihah lengkap di dalam kitab itu yang biasa kita laksanakan saja ya, itu disunahkan pada rakaat pertama nanti baca Sabbihisma rabbikal a'la sampai selesai, atau surat apa namanya Al-A'la, atau orang menyebut surat Sabbihis. Dan nanti yang kedua juga sama, begitu Allahu Akbar berdiri nanti juga tetap disunahkan ta'awud dulu, lalu disunahkan takbir 5 kali dulu, sela-selanya dengan baca tasbih itu, kemudian nanti ya ta'awud dan seterusnya. Dan setelah selesai Al-Fatihah, yang kedua disunahkan baca surah Hal Ataka atau surah Al-Ghasyiyah. Begitu terus berjalan ya, sama dengan sholat-sholat yang lain sampai dengan salam ya. Itu antara lain seperti itu ya. Baik. Tuntunannya seperti itu. Sampun saya lanjut atau? Ya barangkali itu ya, barangkali nanti kalau mau ada yang ketinggalan nanti disusulkan. Baik. Oh ya, begini, ketika membaca takbir itu tadi lupa ya, baca takbir 7 kali atau 5 kali itu tetap mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan ini dihadapkan ke kiblat ya, dan tingginya setinggi bau. Allahu Akbar, setinggi bau kanan kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya keras, tangan diangkat setinggi bau. Itu barangkali ya tambahnya itu. Baik. Setelah itu Abah ini ada bertanya lagi, bagaimana kalau imam lupa membaca takbir dalam sholat Idul Adha, Abah? Bagaimana? Begini ya, sering kita juga ada laporan ya, Pak kemarin itu imamnya lupa baca takbir. Biasanya yang lupa itu takbir yang kedua, yang 5 kali itu. Terus makmumnya sama baca subhanallah ya, dalam rangka mungkin maksudnya itu mengingatkan imam ya. Ternyata begini sebenarnya, kan secara umum sholat dilaksanakan itu kan lidzikri ya, artinya akimis sholat lidzikri tadi ya, dirikanlah sholat lidzikri, untuk berzikir padaku ya Allah. Maka dari itu ada ulama yang menurut saya itu keren, kalau itu diniati mengingatkan imam ansih, itu sholatnya batal. Ini perlu kita pahami. Tapi kalau dia niatnya itu zikir kepada Allah dan sekaligus bermanfaat untuk mengingatkan imam, itu tidak masalah. Tidak masalah. Ini yang keren. Jadi subhanallah seakan lupa. Nah untuk ini ya, takbir 7 pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat yang kedua itu bukan, sekali lagi bukan termasuk sunnah ab'ad. Sekali lagi bukan termasuk sunnah ab'ad, tapi termasuk sunnah hayat. Maka dari itu tidak diperbolehkan bagi makmum membaca subhanallah yang putri dengan tasbih atau tepuk tangan.
itu tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau terjalur? Batal sholatnya. Kalau batal gimana? Ya harus sholat lagi. Kalau bisa ya dengan jamaah, kalau ada yang sama-sama baca takbir. Kalau tidak ada ya sholat sendiri. Karena bagaimanapun sholat Id itu sendiri juga dianjurkan, disunahkan. Paham ya? Nggih. Itu nggih. Baik, Abah, ini ada pertanyaan lagi mengenai takbir, Abah. Jadi pertanyaannya, bagaimana takbir yang dilaksanakan pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik? Oh gitu. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa pada malam Idul Adha ini kita sudah dianjurkan, bahkan ditekankan supaya memperbanyak baca takbiran, gitu. Dan itu dimulai malah subuhnya tanggal 9 itu sudah mulai. Jadi subuhnya hari Arafah. Ini. Nah, sampai kapan? Itu batasan waktunya untuk terus-menerus takbir. Bahkan mungkin semalam suntuk tidak pernah istirahat baca takbir, yaitu hanya sampai nanti khotib dan imam melaksanakan tugas khutbah dan ngimami. Sudah selesai. Nah, setelah itu lalu masuk pada hari-hari tasyrik. Pada hari tasyrik itu takbirnya berbeda, jumlahnya yang saya maksud ya, dengan takbir yang dilaksanakan pada malam hari raya Idul Adha sampai dengan selesainya melaksanakan sholat Idul Adha. Bagaimana? Itu hanya disunnahkan baca takbir itu setelah melaksanakan sholat yang mafruḍah atau maktubah. Bahkan juga disunnahkan setelah kita melaksanakan sunnah nafilah atau nawafil atau yang sunnah. Bahkan disunnahkan setelah melaksanakan sholat jenazah. Jadi hanya sekali lagi hanya setelah melaksanakan sholat. Jadi enggak orang pujian. Tidak untuk pujian gitu. Bagaimana yang ya maklum enggak apa-apa ya, tapi harus tetap diberi pencerahan itu ya. Bahkan saya membaca di dalam sebuah kitab ya, seorang ulama Mesir yang menulis kitab itu Khulasatul Kalam fi Arkanil Islam, itu sunnahnya hanya sekali, marratan wahidah. Takbirnya itu setelah sholat itu ya, marrotan wahidah bahkan itu ya. Jadi cuma memang menurut Imam Syafi'i takbirnya ya agak diperpanjang, bukan seperti takbir biasa, dilengkapi dengan seorang imam atau Bilal yang memimpin takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hajamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishinal huddin walau karihal kafirun. Allahu Akbar, Allah akbar walillahil ham. Masih tambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad. Masih tambah itu, tapi hanya sekali, ya. Jadi tidak digunakan untuk ujian, ya. Jadi hanya dilakukan setelah sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Apakah itu jamaah atau munfaridah? Apakah itu sholat pada waktunya, ya, atau mungkin qadha atau i'adah, ya. Paham dan ya? Ya. Jadi sholat fardu misalkan kerinan subuh habis letak senginggi lagi tangi. Nah itu nanti pada realitas itu masih tetap nanti kan qadha itu ya, qadha. Nah qadha, nah setelah sholat qadha nanti tetap disunahkan baca takbir sekali, tapi sebaiknya lengkap. Seperti tadi ya, Allah Akbar kabira sampai yang terakhir walillahilham, tambah sholawat itu sallallahu Muhammad ali sayyidina Muhammad, ashabi sayyidina Muhammad, ansori sayyidina Muhammad, azwaji sayyidina Muhammad, dzurriyyati sayyidina Muhammad. 6 macam ini, yaitu ya, itu takbir pada hari-hari tasyrik. Sekali lagi saya ini biar mungkin nanti betul-betul dipahami, hanya setelah melaksanakan sholat baik yang fardu atau yang sunnah, baik itu yang dilaksanakan pada saatnya, kan biasanya kita usolli fardhu adaan itu ya, ada, atau mungkin qadha, atau mungkin i'adah mengulang, ya. Jadi beda tuh antara qadha dengan i'adah ya, itu beda ya. Itu bahkan juga setelah sholat jenazah itu kita disunahkan. Nah itu bedanya. Baik.